Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Khotifatul Devi Novitasari SH-MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Hukum Keluarga, serta teman-temanku yang berbahagia. Pada siang hari ini, kami akan membahas materi mengenai hadis-hadis rodongah. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nika Rahmawati beserta teman saya Muhammad Alfan Qodi serta Muhammad David Herdiansyah. Rodongah, hadis mengenai rodongah. Rodongah secara etimologi berarti penyusuan. Pendapat lain mengatakan rodongah adalah menghisap susu dari payudara baik hewan maupun manusia. Sedangkan secara syara' diartikan dengan sampainya air susu manusia ke dalam perut seorang anak yang umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Dikatakan juga bahwa rodongah secara terminologis yaitu cara penghisapan yang dilakukan anak ketika proses menyusu pada puting manusia dalam waktu tertentu. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan rodongah atau susuan. Menurut Hanafiyah, rodongah adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan menurut Malikiyah, rodongah adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Asy-Syafi'iyah mengatakan jika rodongah adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Al-Hanabiyah mengatakan rodongah adalah seorang bayi di bawah 2 tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan atau meminum susu tersebut. Dasar hukum rodongah banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Rodongah juga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad dalam menetapkan hukum-hukum tersebut. Salah satunya terdapat dalam hadis berikut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana fima unzilu fil Qur'an, ashru roda'atin ma'lumatin yuharrimna, thumma nusihna bihamsin ma'lumatin fatuwuffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya fima yuqra'u minal Qur'an. Rawahul Muslim. Artinya, dan Aisyah radhiyallahu anhu berkata, semua susuan yang menyebabkan kemuhriman adalah 10 kali susuan seperti yang tersebut di sebagai Al-Quran. Kemudian dinasak menjadi 5 susuan oleh ayat Al-Quran. Setelah itu, Rasulullah wafat dan ayat-ayat Al-Quran tersebut tetap dibaca seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut memiliki kedudukan sebagai hadis sahih karena hadis tersebut terdapat sanad, matan, dan rawi. Dapat digunakan sebagai rujukan atau landasan tentang kadar ASI yang menjadikan seorang haram untuk melakukan sebuah pernikahan. Istinbat al-ahkam. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa persusuan yang menyebabkan kemahraman adalah 5 kali susuan dan ini juga dilandaskan dalam Al-Quran. Beliau juga berpendapat bahwa susuan yang menjadikan mahram adalah susuan yang dilakukan pada masa anak berumur 2 tahun, tidak berlaku akibat mahram. Susuan orang yang sudah dewasa menurut mayoritas ulama. Donor ASI atau persusuan oleh selain ibu telah dipraktekkan masyarakat Arab sejak sebelum datangnya Islam dan terus berlanjut pada masa keislaman. Rasulullah sendiri ketika kecil disusui oleh Halimah al-Sa'diyah. Rasulullah sendiri mengisyaratkan pengakuan terhadap persusuan oleh perempuan selain ibu, sebagaimana tampak dalam hadis berikut. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam uridu alai ibnatu Hamzata faqala innaha la takhillu li innaha in ibnatu akhi minar rodoati wa yuhramu minar rodoati ma yuhramu minan nas. Artinya, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikehendaki untuk menikah dengan anak Hamzah. Beliau menjawab, dia
anak Hamzah haram bagiku karena dia anak saudara susuanku. Diharamkan karena persusuan sebagaimana diharamkan hubungan darah nasab. Hadis di atas menceritakan mengenai perjodohan Nabi Muhammad dengan anak Hamzah, paman Nabi Muhammad yang ditolak oleh Nabi Muhammad. Beliau menolak karena Hamzah, meskipun paman tetapi juga saudara sesusuannya. Nabi Muhammad pernah disusui oleh Sauba, hamba Abu Lahab, yang sebelumnya pernah menyusui Hamzah. Konsekuensi yang lahir dari persusuan adalah munculnya larangan dan kebolehan dalam beberapa hal. Hal yang dilarang akibat hubungan persusuan adalah pernikahan, yaitu antara anak yang disusui dengan satu ibu susu, 2 ibu dari ibu susu, 3 ibu dari bapak susu, 4 saudari ibu susu, 5 saudari bapak susu, 6 cucu dari ibu susu, dan 7 saudari susuan. Hal yang diperbolehkan akibat hubungan persusuan adalah bolehnya melihat wajah, berlawat, dan melakukan perjalanan bersama perempuan bukan mahram. Namun demikian, pada ulama berbeda pendapat terhadap ukuran rodba'ab yang dapat mengharamkan. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa pendapat ulama mengenai masalah ini. A. Sedikit susuan atau banyak sama-sama akan mengharamkan. Hal ini berdasarkan keumuman ayat Al-Quran yang artinya dan ibu-ibu yang menyusukan kamu, juga menurut riwayat Ahmad dan Imam Bukhari dari Uqbah bin Ibnu Haris. B. Yang mengharamkan susuan tidak boleh kurang dari 5 kali susuan dalam waktu yang berbeda serta mengenyangkan setiap kali menyusu. Pendapat ini adalah pendapat madhab Syafi'i dan Ahmad. C. Susuan yang mengharamkan cukup dengan 3 kali susuan atau lebih, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak mengharamkan 1 kali isap atau 2 kali isap. Hadis ini dengan tegas mengatakan bahwa susuan yang kurang dari 3 kali tidak mengharamkan. Jadi yang mengharamkan adalah susuan yang jumlahnya lebih dari 3 kali susuan. Selanjutnya adalah syarat rodhoah dan rukun rodhoah. Syarat rodhoah yaitu air susu harus berasal dari manusia. Menurut jumhur ulama, baik sudah memiliki suami atau tidak mempunyai suami. Yang kedua, air susu itu masuk ke dalam perut bayi, baik secara isapan langsung atau dengan alat penampung susu seperti gelas, botol, dan lain-lain. Yang terakhir adalah bayi tersebut belum berusia 2 tahun. Sedangkan rukun rodhoah yaitu anak yang menyusu, perempuan yang menyusui, kadar ASI yang memenuhi batas minimal. Untuk menghindari kesimpang siuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, ulama fikih menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah ikrar, yaitu pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersama atau salah satu dari mereka. Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh menikah, dan apabila mereka telah menikah, maka akad batal. Yang kedua, persaksian, yaitu kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama fikih yaitu minimal 2 orang saksi laki-laki atau 1 orang laki-laki
dengan 2 orang wanita atau 4 orang wanita. Begitulah presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.